Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa pada pesta pembaptisan Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari Minggu 12 Januari 2025. Sama saudara dan saudari terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan Yesus ini, kita diajak untuk merenungkan tentang menjadi seorang Bapa yang penuh kasih. Bapak, Ibu, sama saudari, umat sekalian, para sahabat, segenap keluarga yang terkasih. Pesta pembaptisan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini mengakhiri lingkaran Natal dalam kalenderium liturgi Gereja Katolik. Mulai besok kita akan memasuki masa biasa. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah permulaan tugas Yesus melayani orang lain, orang banyak. Sebagai utusan Bapa, ia akan membawa warta. Akan tetapi, ia akan melaksanakan dahulu apa yang akan diwartakannya. Semua orang diajak untuk mendengarkan dia. Hal itulah yang ditegaskan dalam Injil Lukas bab 3 ayat 15-16 dilanjutkan dengan ayat 21-22. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ia takkan berseru dan berteriak-teriak. Ia takkan memotong rumput yang terkulai, tetapi akan berkeliling sambil berbuat baik. Peristiwa ini mengajak kita untuk memahami peran serta Yesus dalam sejarah keselamatan. Peran sentral Yesus dalam sejarah keselamatan, dan Yohanes adalah bagian penting untuk mempersiapkan panggung bagi Yesus. Yohanes menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang utusan. Yohanes juga menyadari ada perbedaan antara baptisan yang ia berikan dan baptisan yang akan diberikan oleh Kristus. Yohanes membaptis dengan air dan Kristus membaptis dengan roh dan api. Baptisan dengan air menandakan baptisan yang membersihkan bagian luar saja, sedangkan baptisan roh dan api lebih dalam. Baptisan dengan roh mempunyai arti memberikan kekuatan untuk mengenakan kehidupan yang sungguh baru, dan api memurnikan dan menguduskan secara utuh luar dan dalam. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali pembaptisan kita masing-masing. Baptisan bukan sekedar peristiwa simbolik atau kejadian monumental belaka, tetapi sungguh peristiwa yang menuntut pada perubahan hidup yang nyata. Peristiwa pembaptisan itu bukanlah sekedar sebuah peristiwa pada titik waktu di masa lampau, tetapi permulaan sebuah perjalanan seumur hidup untuk semakin menyerupai Kristus. Itulah permulaan dari sebuah proses pertumbuhan dalam kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Baptisan bukan sekedar bahwa aku menjadi Katolik secara resmi, tetapi menjadi penanda bahwa kita dimateraikan sebagai milik Kristus sendiri. Maka kalau kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, seharusnya kita juga siap dipakai oleh Kristus untuk melanjutkan karya-karya cinta kasih yang sudah dibuatnya dan ditetapkannya sebagai hukum yang paling pertama dan utama. Sama saudara dan saudari terkasih, pertanyaan penting untuk kita, apakah kita sudah berlaku sebagai kepunyaan Kristus yang siap dan rela dipakainya untuk menghadirkan kebaikan bagi semua orang? Ataukah kita masih sibuk dengan rencana-rencana atau ambisi-ambisi pribadi hidup kita? Pada hari ini, ketika kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus, kita diajak seperti Yohanes yang menyadari perannya dan tidak menjadi sombong atau kecewa karena bukan tokoh utama dalam sejarah keselamatan Allah sendiri.
Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat perkataan, tindakan, dan perilaku hidup kita setiap hari. Sebagai seorang hamba, murid-murid Yesus yang sudah dibaptis, kita akan mengabdikan diri pada cita-cita Yesus. Semoga perjalanan kita dalam hari-hari mendatang mampu mendengarkan Dia sebagai seorang Bapa yang selalu hadir dan mengasihi, mencintai kita tanpa batas. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.